Ya, silakan Ibu. Silakan. Gimana Bu? Apa yang bisa dibantu Bu? Saya mau mengusulkan untuk membuat suatu program yang berdampak pada siswa. Jadi ini sudah saya tulis rancang-rancangnya. Jadi Bapak lihat dulu. Jadi program yang mau saya buat itu kan selama ini di sekolah kita tentang literasi kekurangan jalan, program literasi kita. Harus kita tambah gimana? Ya. Terus ini saya mengusulkan bagaimana salah satu bentuk berliterasinya itu diapain ke Madi, kan? Jadi kan situ banyak siswa yang bisa terlibat. Coba Bapak lihat dulu. Itu tambahan. Nampaknya ini program sangat bagus sekali Bu. Jadi untuk menambah siswa kita untuk lebih membaca, kemudian menulis. Karena memang di sekolah kita ini cenderung siswa kita malas untuk membaca. Jadi saya sangat mendukung sekali program ini. Apa kira-kira yang sekolah dapat bantu untuk terlaksananya program ini? Kalau untuk tahap awalnya mungkin ini Pak, kan mading namanya literasi yang saya buat ini kan dalam bentuk mading. Mungkin perlu papan mading di beberapa titik. Kalau ini kan masih punya 2 kita di sekolah ini kan Pak, mungkin bisa ditambah gitu. Terus setiap minggu itu rencana saya kan bergilir kelas yang akan mengisi mading tersebut. Nah itu kalau pembiayaannya nanti bisa nggak dibantu sekolah itu Pak? Kan butuh alat ATK nih untuk menjadi Iya. mading. Kalau untuk penambahan papan mading nanti akan saya sampaikan ke bidang sarana prasarana kita. Kemudian kalau untuk pembuatan madingnya sendiri, mungkin selain sekolah kita serahkan saja ke anak-anak atau per kelas nantinya biar lebih kreativitas anak-anak bisa keluar siswa kita. Dan kemudian nanti saya tambahkan yang sedikit, mungkin per semester akan kita umumkan saat apakah upacara atau kenaikan kelas, bahwa kelas-kelas yang memang rajin mengisi mading-mading kita ini ada rewardnya sedikit lah, walaupun hanya sedikit tapi kita kasih reward nantinya. Mungkin itu Bu untuk menunjang biar anak-anak bisa lebih sering lah untuk membaca di mading kita dan kreativitas mereka bisa keluar nantinya. Iya Pak. Soalnya kan kalau membaca yang selama ini program literasi kan 15 menit di awal pembelajaran. Ya. Kan bentuknya itu macam-macam juga sih, tapi kan Ya. kurang berjalan. Tapi kalau ini kan banyak nih, kalau mana yang hobinya atau bakatnya menggambar, mungkin Ya. kan bisa dia membuat Ya, karikatur atau komik-komik yang dalam bentuk cerita atau apa gitu kan. Yang hobinya menulis, mungkin bisa puisi, bisa cerpen, bagaimana gitu kan Pak. Jadi menurut saya mading ini bisa
banyak cakupannya yang didapat dari apa ya, dari kemampuan literasi yang diharapkan itu. Betul. Karena literasi itu bukan hanya cuma menulis, membaca, bukan hanya itu. Salah satunya juga menggambar, kemudian berbentuk dalam tulisan-tulisan pendek seperti kayak puisi atau sajak, itu juga termasuk dalam literasi. Literasi itu banyak cabangnya, bukan hanya cuma menulis dan membaca saja. Dan kemudian yang penting kita munculkan itu adalah kita bawa kawan dari kawan-kawan guru kita, apakah guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Jepang nantinya, untuk sama-sama memacu anak untuk mengisi mading kita. Jadi satu minggu ya tidak ada kosong gitu, jadi ada bergilir kah apa, jadi sehingga kita dapat di ujung semester, oh bahwa kelas yang rajin ya tadi ya kan kita kasih reward lah, walaupun hanya sedikit, entah itu berbentuk kue atau berbentuk hadiah minuman. Nah tapi kan yang penting ada rewardnya untuk anak-anak kita, sehingga anak kita tuh lebih terpacu lah kira-kira seperti apa. Mungkin dari sekolah untuk menunjang literasi yang program ibu ini ya seperti itu, intinya menunjang, sangat menunjang sekali. Rencananya kan Pak, dari tim mading ini nanti yang lulus, yang menjadi pengurus tim mading ini anak-anak yang ambil ekskul mading gitu kan. Jadi setiap minggu kelas-kelas itu nyetor ke tim mading ini. Tim mading ini kayak akan mengelompokkan jenis tulisannya, memasang di papan-papan mading kita. Ya, dan mading setingkat SMA, SMK ini jangan terlalu kaku. Bisa kita masukkan cerita-cerita lucu, cerita humor, karikatur. Intinya jangan terlalu kaku terhadap pelajaran ataupun tentang masalah saja kan, atau cerita panjang, terlalu panjang yang membuat orang bosan. Jadi buat sedemikian nyaman, enak dibaca, enak dipandang, lucu, nah itu kan memacu siswa-siswa kita berkreativitas. Mungkin kan selain dia menulis tentang karya tulis, kan bisa juga dia menampilkan artikel-artikel tertentu. Ini lagi ngetren apa, dia bikin tulisan itu gitu kan. Kalau lagi musim sepak bola, dia bisa tulis tentang apa namanya, opininya tentang sepak bola. Boleh? Ya seperti itu. Ini kita jangan kaku dengan satu tema. Nanti beberapa spot akan kita buat. Ini spotnya cerpen, spotnya untuk curhat apa, karena masa-masanya mereka ya. Karena saya juga dulu pernah muda, Bu, ya. Saya masih di masa sekarang, Pak. Sekarang, ya seperti itu yang menarik. Apa sih ini, apa sih ya? Dengan dia mencari tahu, dia besoknya berusaha lagi loh, karena yang menulis hal tersebut, mungkin punya aku akan dipajang di situ kan, memicu lah yang lain. Jadi mengembangkan kreativitas sendiri. Jadi kalau dia kreatif, arahnya kan dia bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Itu yang diinginkan dari program yang terdapat Ya, itu ya Pak ya. Bisa langsung aja kita di semester depan, pas rapat kenaikan nanti akan saya sampaikan ke kawan-kawan guru penunjang yang di sini. Ini ada program bagus dan sekolah menunjang program tersebut. Terima kasih banyak ya Pak, waktu dan apa dukungannya. Nanti di fotokopi dikasih ke saya ya. Oke, kasih ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih pada Bapak dan Ibu semua. Tadi sudah disampaikan bahwa sama Bu Susi minta waktu kepada Bapak dan Ibu semua sebelum kita masuk pada rapat yang diagendakan oleh Wakaf Kurikulum. Namun ada program lain yang perlu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, yaitu terkait dengan program dari Bu Susi sebagai guru penggerak yang harus disampaikan kepada kita semua, yaitu adalah program yang berdampak positif kepada murid, ya, kepada murid. Baik Bapak dan Ibu semua, kita langsung aja untuk pemaparan dari program berdampak positif kepada murid di sekolah kita. Kita langsung saja mintakan kepada Ibu Susi, Elvila Sari NPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Ereng yang telah membuka. Terima kasih kepada Pak Ertianto yang telah membuka kegiatan kita pagi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, serta dalam tidak kekurangan apapun. Baik, pagi ini saya minta waktunya sebentar. Saya akan menyampaikan tentang program yang berdampak positif pada murid. Program ini telah saya diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah, dan ini akan menjadi program sekolah kita. Selain ini menjadi tugas dari guru penggerak yang saya sedang ikuti. Baik, definisi dari program berdampak positif pada murid adalah program yang memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini mengajak para guru untuk berefleksi dan melihat kembali perspektif atau cara pandang kita tentang program yang berdampak positif pada murid. Program-program ini bisa dalam bentuk program ekstrakurikuler, intrakurikuler, ataupun kokurikuler. Salah satu kegiatan yang berdampak positif pada murid ini adalah kegiatan literasi. Kenapa program ini yang saya pilih? Karena saya mempunyai cita-cita dari dulu ingin sekali punya buku antologi yang ditulis oleh murid-murid kita sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan diawali dengan literasi ini kita bersama bisa menerbitkan buku antologi murid-murid kita. Ya, program literasi sekolah disebut juga dengan GLS, merupakan suatu gerakan dalam mengupayakan menumbuhkan pekerti siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajar sepanjang hayat. Nah, literasi ini cakupannya banyak. Jadi literasi ini tidak hanya menulis dan membaca, tetapi yang berhubungan dengan teknologi, di sini juga bisa literasi. Kecakapan anak itu memaknai media sosial juga berliterasi. Kemampuan anak-anak ini dalam membaca angka juga berliterasi. Ya, salah satu bentuk literasi yang akan saya buat adalah membuat mading sekolah. Nah, ini tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatan dari literasi atau program yang berdampak positif ini adalah meningkatkan gerakan literasi sekolah. Yang kedua, mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang penulisan, jurnalistik, dan kemampuan literasi. Yang ketiga, menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan inspirasi murid dalam berliterasi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi murid dalam berkarya.
Jadi dalam bentuk literasi yang saya angkat ini adalah membuat mading sekolah. Jadi program ini saya susun dulu dalam alur bagja. Alur bagja ini apa? Itu suatu alur dalam menyusun suatu kegiatan. Tahapan alur bagja yang saya ambil di sini hanya 2 tahap, yaitu D, membuat pertanyaan, buat pertanyaan, yang keduanya adalah ambil pelajaran. Jadi dari alur bagja ini ketemulah bentuk kegiatannya itu, yaitu membuat mading sekolah. Jadi maksud saya dengan menerbitkan mading setiap minggu, maka anak-anak akan dimotivasi untuk membaca, menulis atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemudian mading ini rencananya akan kita terbitkan tiap minggu secara bergilir per kelas. Jadi atas izin Bapak Kepala Sekolah kemarin sudah ada beberapa tempat mungkin yang akan kita jadikan untuk terbitnya mading dengan menambah papan-papan mading yang ada di sekolah kita. Jadi gerakan literasi sekolahnya saya buat dalam bentuk mading sekolah. Hanya itu yang bisa saya paparkan secara singkat mengenai program yang berdampak positif pada murid, yaitu menggerakkan literasi sekolah dalam bentuk mading sekolah. Mohon Bapak Ibu memberikan saran dalam bentuk pertanyaan ataupun ide-ide supaya apa yang kita programkan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah menjadi tujuannya yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Susi yang sudah menyampaikan tentang program yang berdampak positif kepada siswa yang sudah tampilnya sudah keren, mantap dan luar biasa. Ya, ini tiba waktunya untuk Bapak dan Ibu semua. Apabila ada yang ingin menyampaikan pendapat, masukan, arahan, tambahan, ataupun ada kekurangan yang ada di situ, silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapatnya. Kepada Bapak dan Ibu semua, kami persilakan. Kalau ya, atau Pak Arif guru baru yang ada mau yang disampaikan? Ya silakan Bu Sumet. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu Susi yang telah membuka forum diskusi ini. Sebenarnya dari saya pribadi juga sangat menyambut dengan program ini karena saya rasa bukan hanya untuk pembelajaran, mana tahu bakat minat anak yang lain tentang buku juga nanti bisa disalurkan. Dan mau saya istilahnya berbicara dengan Ibu, kira-kira untuk langkah berikutnya apa yang bisa kita lakukan sehingga mading ini apakah nanti itu per individu anak atau per kelas anak atau nanti kita membentuk tugas menjadi kelompok begitu Bu, untuk eksekusinya maksud saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dati. Pertanyaan yang sangat membutuhkan kreativitas juga untuk menjawabnya. Kegiatan mading ini saya diskusikan kemarin. Anak-anak ini per kelasnya akan diterbitkan setiap minggu per kelas bergilir. Jadi di kelas mungkin akan dibentuk tim mading, tim mading oleh wali kelas masing-masing. Nah, tim mading ini yang akan mencari bahan-bahan yang akan mereka terbitkan di mading. Nah, yang menerbitkan siapa? Nanti saya sejauh ini baru pikiran saya anak-anak yang tergabung di SIB mading yang akan menjadi editornya, yang menjadi pokoknya
redaktur mading segala macam itu anak-anak eskul mading. Jadi setiap kelas itu yang sudah punya tulisan entah dalam bentuk apa saja lah, artikel, puisi, cerpen, atau karikatur, atau apa gambar segala macam akan menyetor ke yang sudah dijadikan tim mading tadi, yaitu anak-anak dari eskul mading. Nah, mereka yang akan menerbitkan setiap minggu. Jadi bahan-bahan yang akan diterbitkan di mading kita itu berasal dari kelas-kelas yang di dalam kelas itu udah ada tim mading juga yang ditunjuk oleh wali kelas masing-masing dan itu. Dan saya pikirkan mungkin Bapak Ibu ada saran lagi selain itu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar kayak gitu. Gimana Bu Betty? Temanya ini Februari memberikan tema. supaya ketika anak ini mencari kan nanti dia nggak lebih ke apresiasi diri. Iya. Puisi nanti puisi galau, cerpen nanti cerpen galau, nanti isi madingnya galau aja ya. Tema lah kayaknya bagus atas Baik, tema. terima kasih Bu Betty, ide yang sangat luar biasa. Ya, jadi seperti tema kita setiap hari Jumat ya kan, sama Senin ada Iya, tema. harus ada tema. Nah, bisa nanti saya apakan juga setiap mading terbitnya malam minggu ini temanya tentang apa. Kita gilir. Jadi kelas-kelas yang akan menyiapkan bahan untuk kita pasang di mading itu pun sudah tahu. Jadi arahnya ke sini karena ada temanya setiap minggu. Baik, terima kasih Bu Betty. Gimana, ada lagi Bapak Ibu? Sama satu lagi Bu. Ya. Banyak ya, Bu. Kita itu kan Bu, satu lagi. Papan mading kita kan masih PR itu ya Bu ya. Nah ini mana tahu kan berhubung ada Bapak bisa dikasih yang lebih enak gitu Bapak. Ya dikasih. Ya, di sini memang ada apa namanya kaset yang akan mendukung kegiatan ini. Kaset atau kekuatan itu, aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu aset manusia berupa Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, dan Bapak murid. Kemudian ada sarana prasarana mungkin papan madingnya perlu ditambah. Kemarin sudah didiskusikan sama Bapak dan Bapak bersedia untuk menambah papan mading. Kemudian pembiayaan, kemudian adanya kerjasama dengan media massa. Mana tahu mungkin nanti mana mading-mading yang bagus kita upload di medsos. Nah, jadi anak-anak juga, oh mading kita go internasional ini gitu. Gitu. Sudah diskusikan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Model apa nih? Abjad. Apa itu sampingnya? Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya masuk ke dukungan dari sekolah secara umum dengan adanya program guru penggerak yang digagas oleh Bu Susi pada tahun 2023 ini, yaitu menggiatkan literasi sekolah. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu titik, boleh katakan titik lemah kita dalam beberapa tahun terakhir, yaitu menggiatkan literasi kita, khususnya di siswa. Maka dari itu ada beberapa hari yang lalu Bu Susi ada berdiskusi dengan saya bagaimana cara meningkatkan program literasi sekolah ini. Dan sebetulnya untuk mading ini bukan program yang baru, saya rasa sudah beberapa tahun dulu ini sudah pernah kita giatkan juga. Namun karena setahun 2 tahun kemarin kita kurang aktif untuk bersekolah, kita terkena COVID, jadi sekolah banyak artinya
lewat jaringan toh. Nah sekarang mau kita hidupkan lagi yang dulu sudah ada. Dan saya kemarin ada berdiskusi dengan Bu Susi bagaimana cara penilaian, kemudian juara-juara yang akan nantinya kita umumkan kepada peserta didik. Ini kita minta bantuan ke tim 7K dan ke kawan-kawan yang nanti tergabung di tim mading sekolah. Seperti kemarin kita bincangkan, nggak mesti kalau entoh kita mengasih hadiah juga tidak terlalu besar-besar, yang penting ada dokumentasinya. Guru-guru bahasa Indonesia juga semakin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas program guru penggerak yang digagas oleh Bu Susi, yang mana ini meningkatkan program literasi dari sekolah kita SMK Negeri 1 Sebrida. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak sekolah-sekolah yang sudah memberikan penguatan, arahan dan masukan kepada kita semua. Semoga ini menjadi perhatian kita semua, terutama adalah Bu Susi yang tadi masuk dalam program guru penggeraknya. Semoga yang dilaksanakan sama Bu Susi nanti lancar sampai selesai ya. Semoga itu bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Mungkin untuk acara kita dengan Bu Susi kita sudahi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai moderator apabila ada salah yang banyak di mata Bapak dan Ibu semua, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.